Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang dasar negara Indonesia. Coba, siapa yang masih ingat? Apa dasar negara Indonesia? Oke, 100. Dasar negara kita adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi dasar negara Indonesia terdiri dari 5 dasar. Masih ingat apa itu 5 dasar? Oke, pintar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang masih ingat simbol dari masing-masing sila? Oke, pintar ya. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai. Pintar. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Nah, sekarang kita akan mempelajari sila yang kelima. Tadi teman-teman masih ingat kan? Bunyi sila kelima apa ya? Kita ulangi lagi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang dari atau simbol dari sila kelima apa ya? Oke, benar, yaitu padi dan kapas. Padi itu melambangkan kemakmuran ya. Kemakmuran bangsa Indonesia harus merata ya. Adil ya. Jangan ada yang kaya semakin kaya. Jangan ada yang miskin semakin miskin ya. Kita harus adil. Yang kaya membantu yang lemah, begitu juga yang miskin harus saling saling menghargai yang kaya ya. Tidak boleh iri juga ya. Yang kaya harus bantu yang miskin supaya kemakmuran itu merata di negara Indonesia ya. Padi juga melambangkan apa ya? Tadi kemakmuran ya. Kemudian kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan ya. Kapas itu lembut ya teman-teman. Biasanya kapas itu kan isinya bantal kita ya. Bantal kita waktu zaman dahulu ya, dan masih sampai sekarang juga diisi dengan kapas. Tapi sekarang ada lagi selain kapas ya, seperti bulu-bulu angsa dan lain sebagainya. Nah, kapas itu lembut ya teman-teman. Berarti kapas itu melambangkan kelembutan dan kebaikan. Nah, kapas itu berwarna apa ya? Oke, benar, warna kapas itu putih. Berarti melambangkan kebenaran. Nah, sikap apa yang menunjukkan sila kelima? Oke, benar. Kita harus bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Dan juga teman-teman kemarin sudah belajar mengukur ya, mengukur dengan jengkal, hasta, dengan depa ya. Nah, yang melambangkan sikap adil adalah kita mengukur dengan benar ya. Kalau kita mengukur sesuatu benda, jangan dikurangi dan jangan ditambah, harus tepat ya. Nah, apalagi kalau kita sebagai penjual ya, misalkan penjual pakaian. Nah, kita harus mengukurnya dengan adil ya teman-teman.
Misalkan ada yang membeli pakaian ataupun kain ya, bahan pakaian. Nah, kita harus mengukurnya dengan adil ya. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi ya. Kalau dilebihkan, tidak apa sih, untung kan bagi yang beli. Tetapi nanti rugi bagi penjualnya. Tapi kalau ikhlas tidak mengapa ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu sikap yang menunjukkan sila kelima. Kalau mengukur sesuatu harus adil ya. Begitu juga andaikan kita mempunyai makanan atau kue ya. Nah, kita bagi dengan rata ya. Kita bagi dengan rata misalkan kepada teman-teman kita ya. Jangan ada yang, ini teman dekat saya akan bagi misalkan lebih besar ya. Tidak baik begitu ya teman-teman. Kita harus membaginya dengan adil. Nah, bagaimana kalau uang jajan, misalkan uang bekal kita? Misalkan kita mempunyai kakak, kakaknya sudah kuliah, kemudian ada adik kita yang masih SD. Apakah bekal kita harus sama teman-teman? Misalkan yang di kakak dikasih 10.000, yang adik juga dikasih 10.000. Begitu adil? Oh, tidak ya teman-teman, bukan berarti begitu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kalau yang kakak karena sudah kuliah, keperluannya banyak, maka orang tua kita biasanya memberikan lebih ya dari adik kita yang misalkan masih SD atau masih SMP. Nah, jadi adil itu bukan harus sama rata juga, tetapi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru adil ya. Jangan disamakan. Misalkan kakak bekalnya 10.000, ada yang SD bekalnya 10.000. Itu bukan berarti adil juga ya. Adil itu apa tadi teman-teman? Menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Oke teman-teman, semangat selalu belajar tematik. Nanti Ustazah akan kasih tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang dipimpin yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.